Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam ini kembali bisa duduk bertalabul ilmi di masjid kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban, pembahasan di malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang keutamaan. Di bulan Sya'ban ini ada peristiwa besar disebut dengan Raf'ul A'mal, di mana amalan-amalan kita dalam satu tahun dan bulan ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Dalam sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, "Tuhuri ma tasumu min Sya'ban." Qala dzaka syahrun wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, aku tidak pernah melihat puasa wajib. Aku tidak melihat engkau berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia, sebab terletak di antara dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Dan dia adalah bulan di mana semua amal-amal manusia diangkat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Nabi SAW memberitakan kepada kita bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkat sampai Sya'ban tahun ini. Maka amalan itu akan dikumpulkan. Selama setahun ini salat kita berapa? Puasa kita berapa? Amal saleh yang pernah kita lakukan dalam setahun itu akan diangkat di bulan Sya'ban. Makanya Nabi SAW sangat menghendaki ketika amalan itu diangkat, dia sedang berpuasa. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mau menyia-nyiakan bulan Sya'ban, karena itu bulan penutup buku kita tahunan. Dan itu akan diangkat dan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu. Bukankah nanti juga akan diangkat? Sebagaimana hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang panjang sekali. Saat Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang mukmin yang meninggal dunia, kemudian menembus lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Kemudian diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kembali di tempat yang disebut dengan Illiyin. Maka amalannya tetap naik, tapi ruhnya dikembalikan ke bumi. Kemudian masih mendengar suara terompah orang yang mengantarkan ke kuburannya. Setelah suara terompah itu hilang, tiba-tiba kemudian datang Munkar dan Nakir bertanya tentang tiga soalan: siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Di mana seumur hidupnya dia beramal saleh atau melakukan kejahatan, semua diangkat. Lalu kenapa kemudian setiap tahun di bulan Sya'ban juga diangkat pula amalan kita selama setahun? Apa hikmah di balik itu? Pertama, at-targhibu
fil izdiyadi min at-ta'ati fi awqatil aradi. Yang pertama hikmahnya supaya ada rangsangan diangkat dan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan saya ingin saat diangkat amalanku, saya jangan sia-siakan di bulan Sya'ban, banyak-banyaklah beramal. Kemudian yang kedua, annaha min muqtadiyati asma'ihi, tentang keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika amalan ini diangkat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menghisab. Artinya dengan diangkatnya amalan ini menunjukkan tentang fungsi daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan menghitung semua amal kita. Amalan itulah yang menentukan selamat dan tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idrakul abdi li azamatillahi azza wa jalla, supaya hamba mengetahui tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diangkatnya amal kita, kemudian diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hati kita semakin takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dengan diangkatnya amalan kita, maka ini kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian amalan saat diangkat dan diperlihatkan di hadapan Allah, semua amalan itu lebih banyak yang buruk dibandingkan yang baiknya. Sehingga kalau kita tahu bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan, ini kesempatan untuk memperbanyak amal baik di bulan Sya'ban ini, terutama istighfar. Karena Nabi SAW mengatakan, tuba man kana fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang dipenuhi catatan-catatan amalnya dengan istighfar yang banyak. Maka ini kesempatan kita memperbaharui taubat dengan memperbanyak istighfar, mumpung amalan kita sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hikmahnya adalah al-ihtimam bil khawatim. Ada perhatian tentang khawatim, akhir daripada catatan. Karena Rasul mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah. Dan Sya'ban adalah akhir, dikumpulkannya seluruh catatan amal kita selama setahun. Maka disitulah Allah akan menentukan nasib kita. Apakah tahun ini kita mendapatkan pahala besar, atau justru tahun ini kita mendapatkan dosa besar. Isti'dad li Ramadan, sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Dengan diangkatnya amalan kita, maka ini juga bagian daripada persiapan kita menghadapi Ramadan. Karena kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini menurut ulama salaf adalah bulan di mana kita sedang memetik hasilnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan juga diangkatnya amalan supaya tahu bahwa malaikat-malaikat yang besar, malaikat-malaikat yang mencatat amalan kita, tidak sia-sia mencatat amal setiap hari, baik malam ataupun siang yang ditugaskan mencatat amalan itu. Tidak sia-sia mereka mencatat, karena mereka akan memberikan laporan setahun sekali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa ini peristiwa yang mengkhawatirkan.
dikhawatirkan catatan amalan kita jauh lebih banyak yang buruk dibandingkan yang baik, maka bulan Sya'ban adalah akhir kita menyetorkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya dalam hadis Usama ibn Zaid yang kita bahas di sini, Nabi SAW ketika ditanya tentang kenapa dia banyak puasa, karena di bulan Sya'ban ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah bal ala istihbabi. Ulama sepakat bolehnya berpuasa di bulan Sya'ban ini secara keseluruhan. Artinya itu dibolehkan kata para ulama dari tanggal 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban, tetapi jangan disamakan dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu kan habis 1 bulan, tapi di bulan Sya'ban tidak boleh dihabiskan 1 bulan, berhenti di tanggal 27. Kenapa berhenti di tanggal 27? Karena akan menjelang Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man sama fi yaumin yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya Nabi SAW. Dan hari yang diragukan itu adalah tanggal 28 dan 29, 1 hari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Jadi kalaupun ingin menghabiskan puasa Sya'ban, maka akhir daripada puasa Sya'ban sunnah seperti Daud, Senin Kemis ataupun Ayyamul Bid. Lah ketika Usama ibn Zaid bertanya kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasul, engkau hampir menghabiskan 1 bulan untuk berpuasa di bulan Sya'ban ini? Maka Nabi SAW memberikan jawaban, karena dzakal ladzi yaghfulu anhu an-nas bainar Rajab wa Ramadan. Kata Nabi SAW, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kenapa dilalaikan manusia? Karena dia terjepit di antara 2 bulan mulia. Pertama, Rajab itu bulan mulia karena dia 1 di antara 4 bulan hurum yang disebutkan dalam At-Taubah 36. Sementara Ramadan sudah jelas, Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpinnya kemuliaan secara bulan. Hanya terjepit di antara 2 bulan mulia sehingga dilalaikan manusia. Karena dilalaikan manusia inilah kata Nabi SAW, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah di bulan yang dilalaikan manusia. Dan para ulama membuat kaidah dari hadis ini, siapapun yang melakukan ibadah di waktu-waktu yang dilalaikan manusia, maka ibadah itu sangat istimewa. Contoh, waktu di mana manusia sedang lalai. Bagaimana tidak lalai? Waktu duha itu waktu-waktu manusia sedang mengejar dunia. Yang punya kantor ke kantor, yang punya sawah ke sawah, yang punya pasar ke pasar, yang bekerja di jalan ya ke jalan, yang bekerja di bangunan ya ke bangunan, yang bekerja di pelabuhan ya ke pelabuhan. Pokoknya hampir dari pagi sampai zuhur itu waktu sibuknya manusia mengejar dunia itu. Tiba-tiba kemudian di tengah-tengah kesibukan manusia mengejar dunia, artinya mereka lalai dari akhirat. Tiba-tiba kita keluar dari kesibukan itu, kemudian kita melakukan salat 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat untuk melaksanakan duha. Maka duha itu adalah ibadah istimewa. Rasul SAW sampai menyebutnya dengan salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Sebagian besar manusia mereka sedang terlelap tidur, selimut mereka. Tiba-tiba kemudian di waktu manusia sedang terlelap tidur, lalai mengambil air wudu, kemudian tahajud. Entah 2 rakaat, 4 rakaat atau mungkin sampai 11 rakaat. Maka salat tahajud itu salat yang sangat istimewa. Kenapa? Karena salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam, dan salat terbaik di siang hari setelah salat wajib adalah salat duha. Maka begitu juga bulan Sya'ban ini. Orang di bulan Sya'ban ini kadang
dunia untuk persiapan mereka di bulan Ramadan. Mereka bekerja habis-habisan di bulan Sya'ban untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan supaya di bulan Ramadan mereka lebih tenang. Bulan Sya'ban di tengah-tengah lalainya manusia, maka ibadah di bulan Sya'ban itu sangat istimewa. Itulah kenapa alasan Rasul memperbanyak puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kesempatan bagi kita di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak amal saleh. Ada beberapa poin. As-saumi fi Sya'ban, perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum, akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau kalau sudah puasa seolah-olah beliau tidak pernah berbuka, dan kalau sudah berbuka beliau seolah-olah tidak pernah berpuasa. Dan aku melihat tidak ada bulan yang Rasul hampir banyak melakukan puasa melebihi bulan Sya'ban. Raf'ul a'mali ilallah, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Amalan kita diangkat itu ada 4 waktu makanan, yang ketiga sifatnya tahunan, dan yang terakhir sifatnya keseluruhan, diangkat dan tidak tersisakan. Adapun yang bersifat harian, maka amalan kita diangkat itu di 2 waktu. Pertama salat asar, yang kedua salat subuh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum, malam untuk mencatat amalan-amalan baik hambanya. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri, di mana 2 malaikat ini berjumpa di 2 salat, asar dan salat fajar. Jadi kalau datang waktu asar, maka turunlah malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat kebaikan. Malaikat ini tidak mencatat keburukan, hanya mencatat kebaikan saja. Karena kalau yang mencatat baik dan buruk secara lengkap itu sudah ada, namanya Raqib dan Atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini malaikat lain. Jadi malaikat ini mencatat kebaikan saja. Kalau ingin mencatat kebaikan di malam hari, turunnya di waktu asar, saat manusia sedang sholat. Mereka turun dan mencatat, oh si anu sholat asar. Nanti habis asar ngapain? Oh si anu sedekah. Kemudian maghrib, oh si anu sholat maghrib. Habis maghrib ngapain? Baca Quran. Si anu baca Quran. Oh dia sholat isya. Habis sholat isya apa? Oh si anu sedang sholat tahajud, zikir, baca Quran di tengah malam, qiyamul lail, sampai subuh. Ketika manusia sedang sholat subuh, dia naik ke atas membawa amalan kita malam hari itu. Kemudian di waktu yang sama, setelah dia mencatat amalan kita subuh itu, maka turunlah malaikat yang akan mencatat kebaikan kita di siang hari. Sementara malaikat yang mencatat kita di malam hari sudah naik. Maka mencatatlah orang ini, malaikat ini, amalan kebaikan kita di siang hari apa saja. Apakah kita puasa, apakah kita ini ziarah kubur, apa kita mungkin ziarah kepada orang sakit, atau mengikuti jenazah, atau beri makan fakir miskin, atau zikir, atau baca Quran di siang hari. Sampai kapan? Sampai asar. Kemudian di waktu asar dia naik di waktu yang, kenapa? Maghrib hanya dapat 1 pahala, dicatat 1 malaikat malam. Isya hanya dapat 1 pahala, dicatat oleh malaikat malam saja. Sementara subuh 2 pahala, dicatat malaikat malam, plus juga dicatat malaikat siang dan malaikat malam. Makanya ada yang mengatakan bahwa ketentuan Allah menilai kapan malam kapan siang itu adalah di waktu asar. Lain kalau ketentuan kita malam itu maghrib. Kalau menurut ketentuan Allah, malam menurut Allah itu adalah Al-Qadar itu. Para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu dimulai pencariannya dari waktu asar, karena malam menurut Allah itu di waktu asar sampai waktu fajar. Baik, kan 2 hari ini, Senin dan Kamis, amalan kita diangkat.
Kemudian yang ketiga tahunan, dan itu di bulan Sya'ban. 1 tahun amalan kita dikumpulkan, kemudian diangkat ke langit dan diperlihatkan di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, saat kita meninggal, yang saya sebutkan di mukaddimah, semua amalan kita yang dicatat diangkat secara keseluruhan dan tidak akan. Yang ketiga, ihya'u mawasimil ghaflah. Dengan memperbanyak amal di bulan Sya'ban itu sebenarnya kita sedang menghidupkan musim-musim renovasi rumah, renovasi ini itu dan macam-macamnya, beli baju baru, beli sarung, beli macam-macam, enggak, pokoknya hanya dunia saja. Tapi dia lalai tentang urusan akhirat. Ketika kita menghabiskan selama sebulan Sya'ban dengan memperbanyak amal saleh, berarti kita sedang menghidupkan musim-musim saat manusia melalaikan bulan Sya'ban ini. Dan ini pahalanya besar, beribadah di waktu kelalaian manusia. Kemudian yang keempat, Al-Quran wasiyam. Sya'ban ini sebagai syahrul Qur'an, bulannya para pembaca Quran. Makanya kalau kita melihat biografi salaf, ulama-ulama dulu menghentikan bisnis-bisnis mereka, dan mereka mulai menghatamkan Al-Quran berkali-kali selama bulan Sya'ban. Kalau orang mahir membaca Al-Quran tapi tidak pernah membaca Al-Quran karena lidahnya 1 tahun tidak pernah digerakkan membaca Quran, kalau tidak lancar macam mana menghatamkan Quran. Tapi orang yang terbiasa membaca Al-Quran, apalagi sudah di mukaddimah di bulan Sya'ban, dia akan lebih meningkat. Dan sudah pantas kita ini mengagungkan Quran di bulan Quran, membaca Al-Quran di bulan Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan Quran. Tapi kalau kita tidak pernah membaca Quran selama, saya kira di bulan lainnya tidak akan membaca Quran. Maka ini mukaddimah di Ramadan, bacalah Al-Quran di bulan Sya'ban, sehingga ulama menyebutnya syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Wal qiyam, dan membiasakan qiyam di masjid. Giliran imamnya panjang bacaannya, langsung kemeng kakinya. Sampai rumah mikir, malas sehingga akhirnya kemudian orang berpikir mana masjid yang paling cepat, maka itulah tempat tarawih dia. Akhirnya tapi orang yang sering qiyamul lail, sering berdiri, kita ketika kemudian dia berdiri bulan Ramadan, karena dia sudah sering berdiri salat malam di luar Ramadan, rasakan qiyamul lail itu sangat dianjurkan di bulan Sya'ban. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kanal wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan li dhaifihim ala saumi. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dahulu di zaman para sahabat, apabila masuk bulan Sya'ban, maka mereka menghabiskan waktu antara mereka supaya bisa puasa, bisa sahur maksudnya. Lihat bagaimana orang dulu, supaya orang lain juga menghidupkan bulan Sya'ban, orang-orang kayanya, mereka mengeluarkan zakat bagi orang-orang lemahnya, orang-orang miskinnya, supaya mereka bisa puasa. Ada yang dimakan sahurnya, ada yang dimakan iftarnya. Begitulah disayuqalu syahru Sya'ban syahrul Quran. Kata Salamah ibn Quhair rahimahullah tadi mengatakan, dahulu para ulama salaf menyebut Sya'ban juga sebagai bulannya Al-Quran. Jadi bukan hanya Ramadan, bulan Quran kelima di bulan Sya'ban. Salamatus sadri. Ini bulan Sya'ban kita menghadapi Ramadan, maka ini bulan kita membersih. Kita harus membersihkan hati kita di bulan Sya'ban ini, karena bulan Sya'ban ini saya katakan tadi, bulan diangkatnya amalan. Amalan 1 tahun diangkat di bulan Sya'ban. Sayang ada 2 yang diangkat dan tidak akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Melihat amalan-amalan hambanya di malam pertengahan Sya'ban, dan akan mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali 2 manusia. Pertama, penyakit hati di bulan Sya'ban, bermusuhan, tidak akur dengan orang tuanya, tidak akur dengan tetangganya, tidak akur dengan istri, ingin menyakiti, dan begitu seterusnya.
Maka orang yang kotor hatinya di bulan Sya'ban, amalannya sia-sia selama setahun, tidak diangkat. Inilah waktu kita ini minta maaf kepada saudara kita. Karena ada orang yang dinasihati, kapan mau minta maaf? Saya nunggulah sebulan lagi, nanti kan Idul Fitri saya ke rumahnya. Jadi minta maaf setahun sekali. Gimana kalau mati sebelum datang Idul Fitri? Maka ini bulan Sya'ban ini tempatnya kita ini sebenarnya mengosongkan hati, supaya amalan kita satu dianya. Maka ini penting di bulan Sya'ban. Poin yang kelima, salamatus sadri. Kemudian poin yang keenam, al-haya'u minallahi ta'ala. Bulan Sya'ban adalah bulan memupuk perasaan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau amalanku diangkat saya sedang berpuasa, itu artinya rasa malu. Rasul malu kalau seandainya saat diangkat dia tidak sedang beribadah, sehingga dia ingin saat diangkat amalannya itu dia sedang beribadah puasa, karena rasa malunya. Kita ini tidak ada jaminan ampunan, tidak diampuni yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Belum ada jaminan ampunan. Tergantung kehendak Allah apakah akan mengampuni dosa kita atau tidak. Tapi itu sendiri sudah tidak punya rasa malu dengan Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat amal Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 7, at-tahyiyatu qabla Ramadan. At-tahyiyatu qabla Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk masuk Ramadan. Ibadah yang menjadi salat tarawih ataupun puasa, sedekah, sebutkan ibadah-ibadah rutinitas di bulan Ramadan, lakukan sekarang di bulan Sya'ban. Ibadah itu, contoh puasa. Orang kalau tidak pernah puasa, ikhwan, 1 tahun nggak pernah puasa, tiba-tiba masuk Ramadan puasa, apa nggak meledak-ledak perut kita tuh? Kaget perut kita. Ataupun yang tidak lupa bawaannya lemas saja, ngeludah saja, tidur aja seharian. Ada orang yang seperti itu, lemas pokoknya awal Ramadan karena jarang puasa, akhirnya itu masih nampak lemesnya. Kadang-kadang puasanya hanya pada asar ke maghrib saja. Karena apa? Habis sahur, subuh, tidur sampai zuhur. Nanti zuhur nyambung lagi sampai asar. Baru melek asar sampai maghrib. Jadi puasanya hanya habis asar sampai maghrib aja. Kemudian dekat-dekat maghrib udah sibuk cari-cari. Orang Pekanbaru puasa dengar radio Batam biar cepat bukanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa poin yang ke-7, jadikan persiapan bulan Sya'ban itu untuk menghadap Ramadan. Kemudian yang ke-8, mujahadatun nafsi. Latihan untuk mujahadah, melawan hawa nafsu. Karena bagaimanapun kalau kita tidak bisa melawan hawa nafsu di bulan Sya'ban, macam mana kita akan melawan hawa nafsu di bulan Ramadan? Dan Allah mengatakan, wa may yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh berjihad untuk melawan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan kelezatan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-9, iyyaka wat taswif. Hati-hati, jangan taswif. Taswif itu artinya nanti. Kapan ibadah? Nanti. Kapan tobat? Nantilah. Kapan puasanya? Nanti. Hindari kalimat nanti. Kalimat taswif namanya. Kapan lu tobat? Nunggu Ramadan. Kapan lu minta maaf? Nunggu Idul Fitri. Itu namanya nanti-nanti, menunda-nunda. Ibadah masuk Ramadan akan dapat hasil daripada ibadah itu. Dan yang terakhir tentu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar usia kita sampai di bulan Sya'ban. Karena betapa banyak orang-orang yang sudah sampai di bulan Ramadan tidak jumpa lagi dengan teman-temannya. Rupanya sebelum masuk Ramadan mereka sudah meninggal. Dahulu di zaman Nabi ada 2 orang bersaudara. Yang satu ahli perang, yang satu orang biasa. Yang ahli perang ini berjihad bersama Rasul, kemudian meninggal dan mati syahid. Sementara saudaranya, dia tidak ahli perang sehingga tidak punya keahlian dalam jihad, tapi dia ahli ibadah.
dan mendapatkan 1 tahun dari kematiannya. Jadi baru meninggal setahun kemudian. Ada seorang sahabat bermimpi, rupanya yang masih hidup setahun kemudian sampai mendapatkan Ramadan masuk surga dulu dibandingkan orang yang mati syahid. Dia masuk surga belakangan, padahal dia matinya duluan. Tapi ketika masuk surga, malah dia yang belakang, yang hidup setahun kemudian sampai mendapatkan Ramadan, kemudian dia pula yang masuk surga duluan. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasul, kok bisa? Bukankah orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab dan adab? Direct masuk surga. Kenapa orang ini masuk duluan padahal tidak mati syahid? Maka Nabi SAW hanya menjawab, karena dia mendapatkan Ramadan, akan pahala bagaikan 1000 bulan, melebihi pahalanya orang yang mati syahid, sehingga wajar dia masuk surga duluan dibandingkan para mujahidin. Makanya ini kesempatan kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kemudian kita tidak mendapatkan Ramadan. Makanya doa yang sering kita dengar, Allahumma barik fir Rajab wa Sya'ban, meminta kepada Allah agar kita mendapatkan bulan yang merupakan khairus syuhur yang datang. Karena Lailatul Qadar itu menentukan takdir kita setahun yang akan datang. Maka dari sini jangan sampai kemudian Sya'ban motivasi untuk beribadah. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu